Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Saya Kak Ros. Hari ini sudah siap dong di sini ya. Cerah ceria selalu. Seperti biasanya menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Daniel juga di pojok sana. Kita ke depan, kita awali dulu dengan berita-berita yang hot ya, yang lagi ramai, viral, diperbincangkan. Baik berita itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, yang lagi rame nih. Ini dari dunia maya ya. Kemarin kan siapa sih ulang tahun? Fadli anaknya Pak Haji Faisal ulang tahun, kakaknya Fuji ya kan. Ya yang rame adalah karena pada saat makan-makan itu Thorik masih datang diundang ya kan. Padahal kan katanya udah putus sama Fuji. Nah yang menjadi sorotan sebenarnya kalau menyambung tali silaturahmi aja sih nggak apa-apa ya. Tapi terus ya biasa kan kepo-kepo kita ya melihat ekspresinya ketika Thorik ketemu sama Fuji, ekspresinya tuh gimana. Nah itu yang menjadi sorotan ya. Seperti apa sih ekspresinya Fuji sehingga menimbulkan netizen berkomentar. Kita lihat yang berikut. Gitu tos gitu ya kan nggak apa-apa ya, cuma ada satu foto juga nih, ada fotonya tuh, ada fotonya nggak? Nah ini fotonya Thorik ekspresinya melotot ke depan, Fuji mukanya ya gitu kayak Fuji deh gitu ya kan. Itu juga di komentar netizen nih, ini dari postingannya Bu Dewi ya. Coba kita lihat komentar netizen bunyinya apa nih. Aduh mohon maaf Thorik kenapa nimbrung ya katanya gitu. Kayaknya ikut merasakan ya, netizen kayak ikut mencoba berempati nih kalau jadi mantan datang ke keluarga gitu kan kayak aduh gimana. Oke lanjut berikutnya. Kenapa mantan datang terus? Katanya astaga galak amat sih ya. Ini juga diundang ya kan, kalau diundang datang. Yang berikut, curiga Thorik sama Uti pura-pura putus. Oh ini yang garis masih berharap kembali ya. Yang lagi yang berikutnya sebenarnya ini orang yang komen kenapa ya orang Oma posting happy birthday buat Ai, orang pada komen bukannya pada doain Ai malah dukung huru-hara. Ya begitulah kita memang suka salah fokus ya kan. Ya, tapi kan memang kalau kita tanya sama Thorik memang mereka ya udah deket banget. Bahkan Thorik aja kalau manggil Pak Haji Faisal sama Bu Dewi itu mama papa gitu. Dan akan selalu baik karena menganggap bahwa kalau orang baik ya dia juga baik kan, selalu mendoakan termasuk juga selalu mendoakan Fuji. Ini cuplikan obrolan kita waktu itu. Muaknya mana? Coba kita lihat obrolan terus sama Thorik. Papa mama juga, jadi kayak makin senang. Papa mama. Papa mama galak, oma opa. Oh kamu manggilnya papa mama? Iya. Papa mama. Untuk orang yang aku sayang, salah satunya adalah Gala gitu. Insya Allah sampai kapanpun aku sayang terus. Itu sih. Kamu kan menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga? Selalu? Nggak ada mantan keluarga, nggak ada. Nggak ada? Apapun bentuk hubungan kamu sama Fuji? Ada komentar? Aku juga masih selalu mendoakan semua keluarga dan semua Fuji juga aku doain. Oh, udah dianggap keluarga ya kan. Jadi kalau diundang ya datang lah. Oke. Nah ini lagi ramai ini dari dunia maya. Kenapa dari dunia maya? Karena memang dia itu viralnya dari TikTok gitu kan. Seorang penyembuh yang namanya dikenal dengan panggilannya Ibu Ida Dayak. Viral di TikTok, dia suka posting kegiatannya, penyembuhannya. Dan rame banget. Terakhir menjadi viral lagi karena pada saat dia buka praktek di daerah apa? Cilodong ya? Cilodong Depok. Itu antrinya penuh banget sampai bikin macet ya. Sampai akhirnya nggak bisa tuh. Akhirnya dipindahin ke lapangan gitu ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat ini di TikToknya, coba nih TikToknya yang suka dia sharing-sharing penyembuhannya nih, Ida Dayak Official, followernya 298.000. Cuma pengobatan, terus tulisannya adalah pengobatan tradisional. Jadi dia promosinya lewat TikTok gitu ya. Coba ada videonya nggak sih antrenya sampai kayak apa gitu, kita lihat yang berikut. Ini dia praktek dari kapan sih? Dari kemarin ya katanya ya. Oh dari tanggal 1, tapi dia di Cilodong. Tapi sebelumnya dia juga sempat praktek juga di daerah yang lain gitu. Jadi pindah-pindah, jadi dia nggak ada tempat praktek yang ini. Jadi kalau mau tahu dia lagi praktek di mana, itu lewat TikToknya gitu ya. Ini rame banget, coba kita lihat komentar netizen. Kenapa bisa rame gitu ya? Ini Dr. Richard nih. Luar biasa ya, dokter terkenal aja nggak seperti itu. Karena Bu Ida Dayak itu tidak biaya jasa pengobatannya itu tidak bayar, gratis ya. Tapi yang dijual itu adalah minyaknya gitu. Jadi kalau di TikTok tuh lihat dia mengoleskan minyak itu dan membacakan doa gitu ya. Baca doa, nah itu minyak itu yang kemudian ada tuh di konten TikToknya yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit gitu ya. Yang berikutnya ada apa lagi?
Lagi-lagi komentarnya, ini Dokter Richard. Waduh, salah satu bukti dan indikasi masyarakat kita belum juga maju dan gagalnya pemerintah membangun. Padahal kita sudah merdeka hampir 80 tahun lamanya. Ini ya, ini. Oke. Dan yang berikutnya. Di tengah isu maraknya netizen Indonesia banyak berobat ke luar negeri, seketika itu muncullah Bu Ida. Semoga bisa jadi solusi terbaik tanpa harus keluar negeri. Tanpa harus keluarga negeri. Ini masih lagi puasa dia, salah ketik ya. Apalagi rakyat Indonesia masih banyak yang mencari rezeki demi sesuap nasi. Terima kasih banyak Bu Ida dan selalu sehat. Sembuhkan orang tanpa mengharap ini itu, katanya gitu, luar biasa. Ya berikutnya. Nggak apa-apa selagi nggak nipu, nggak masalah toh. Lagian kalau terbukti bisa mengobati kan bagus ya. Karena itu Ibu Ida nggak minta duit, jadi dia nggak mau dibayar. Bahkan katanya dia diundang podcast. Belum ada jadwalnya gitu ya. Oh nggak mau, benar katanya nggak mau. Oh coba kalau diundang Rumpi mau. Itu banyak juga di TikToknya katanya ada juga pejabat-pejabat yang juga menggunakan jasa Bu Ida itu gitu. Jadi minyaknya itu dijual harganya 50.000 ya. Seberapa gedenya? Gini. Coba kalau lebih jelasnya lihat di TikTok. Aku jadi kayak ini marketingnya Bu Ida ya. Bu Ida main kesini. Oke. Nah ini katanya juga pernah nih. Ini pernah ke Bu Ida juga nggak ini benar ya? Pernah berobat ke Bu Ida? Atau asisten yang pernah berobat ke Bu Ida? Ada Dinar Candy, kita lihat dulu profil yang berikut ini. Oke, kita sudah bersama Dinar Candy gitu ya. Nih alhamdulillah Dinar Candy di bulan Ramadan ini libur ya? Libur. Akhirnya bisa istirahat. Akhirnya bisa istirahat. Emang gak ada job? Nggak ada ya. Untuk job ke DJ kan nggak ada. Kalau DJ nggak ada. Ada sih kayak kemarin mau ke Kamboja, cuma nanti aja lah habis lebaran. Oke, baik ini ada artikel nih boyong keluarga pergi umroh. Dinar tegaskan asal duitnya dari mana. Karena ini dia memberangkatkan keluarganya. Itu nggak pakai endorse gitu kan ya? Enggak. Ada yang mau endorse tapi habis lebaran. Oh, padahal kamu memang biasanya sebelum lebaran. Gitu. Dan itu memang tiap tahun begitu ya? Tiap tahun. Dan katanya bapak tuh, bapak itu katanya nggak berani naik pesawat ke luar negeri, nggak mau. Nggak mau. Khusus umroh aja dia mau. Khusus umroh aja dia berani berangkat. Khusus berani berangkat terus gimana? Karena katanya takut banget naik pesawat. Ya kalau gitu nggak tahu kalau naik pesawat kalau mau berangkat umroh atau haji dia lebih tenang. Oh gitu. Kan aku pernah ajak dia ke Singapura kan, Pak ayo kita ke Singapura, Bapak uang cashnya aja lah gitu. Gue kayak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu, stres banget. Tapi kalau berangkat umroh dia tenang aja gitu. Oh, Masya Allah. Kita lihat ini. Dan ini ya perjalanan kamu itu seminggu di Madinah, seminggu di Mekah gitu ya. Dan khusus untuk beribadah aja nggak ikut tur-tur yang lain-lain kemana-mana. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Kalau kita lihat postingan-postingan di tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya gitu ya, kalau umroh tuh banyak fotonya ya. Bahkan Iya, kalau tahun sekarang tuh aku mau foto di Ka'bah dimarahin sama bapak, foto ibadah gitu. Dimarahin sama siapa? Bapak. Oh, biasanya nggak dimarahin bapak? Enggak, kalau kemarin kan kayak foto gitu kan HP gini-gini, kata bapak fokus ibadah biar nanti doanya itu tersampaikan, bisa terwujud, biar diijabah sama Allah. Ngapain foto? Udah jadi diam aja ngikutin gitu. Oh gitu. Iya, terus dia tuh ngajak tawaf sama saya jam 12 siang. Panas ya. Lagi puasa. Aduh, lemes banget sama dia. Oh kirain kamu emang membatasin postingan Instagram karena takut dikomentarin netizen. Iya, takut dikomentarin netizen sama bapak emang nggak boleh posting mulu. Kalau mau ibadah. Kalau nanti luar dari ibadah ya silakan kamu mau ngapain aja. Oh, jadi kalau pada saat ya ibadah umrohnya ya fokus ibadat. Kalau tadi kasih makan burung mah boleh lah foto-foto ya. Foto sekali. Itu jarang makan burung. Kasih kata Pak video ya udah nggak apa-apa kalau lagi ngasih makan burung mah. Nggak apa-apa. Iya. Ya bener. Komentar netizen tapi tetap aja ya. Udah Dinar Candy itu berusaha sebaik-baiknya ya kan. Iya. Dulu tuh setiap bulan Ramadan dia tuh selalu pakai hijab. Iya. Kenapa sekarang enggak? Enggak, aku ada project online gitu, tapi kayak suka sama orang luar, terus aku takut ada sesuatu yang yang diobrolin yang aneh-aneh, terus kan ada challenge aneh-aneh. Aku lebih baik udah ketutup tapi nggak pakai hijab gitu. Kan ada sensitifnya di situ, kerjaannya ada sensitivitasnya. Nah ini komentar netizen ya, sampai harus Dinar Candy menjelaskan dari mana asal muasal duitnya. Oh, asal muasal duitnya. Kan nggak korupsi ya? Nggak cuci uang kan? Nggak korupsi, nggak jadi pelakor, nggak jadi simpenan suami orang, itu hasil nge-DJ abis. Hasil kerja ya? Hasil kerja, capek banget itu kalau nge-DJ seminggu 4 kali itu masuk angin. Tepar kalau balik ke rumah. Iya, malam-malam soalnya
kan, kurang tidur sampai nangis kemarin itu ya. Sampai Coba nangis. kita baca komentar itu sih bunyinya apa nih? Kalau mau udah umroh meski nggak berhijab pakai yang sopan. Alhamdulillah kalau berhijab terus. Ini baju udah sopan, alhamdulillah ya. Oke, yang berikut asisten langsung ember. Semoga balik sampai Indonesia lagi sudah benar berhijab dan tidak vulgar lagi ya. Vulgar WF. Yang berikutnya ini kan doa yang baik ya, balik Indo. Ma take off lagi tuh bajunya. Take off bajunya. Ya, berikutnya landing ada lagi. Ada lagi komentar. Ada lagi kan ya. Nih ada artikel juga, Dinar Candy diajak sok pekerja keras gara-gara 4 bulan yang lalu lah Dinar tuh sempat curhat sampai nangis gitu ya. Kali kamu lagi banyakkan kerjaan ya. Alhamdulillah kalau banyak kerjaan sih. Ya alhamdulillah, cuman kemarin tuh ada yang musim hujan kan, musim hujan terus kayak si pesawatnya tuh turbulens mulu. Itu nakutin ya? Iya nakutin, terus pernah ada pesawat aku masuk ke dalam awan yang warna kuning. Masuk kayak ada petirnya di dalam tuh. Oh ya ampun. Iya kayak petirnya tuh benar-benar ini kaca, benar-benar di sampingnya dar. Terus Jadi apa yang bikin kamu nangis selain rasa takut tuh apa? Atau apa yang berkecamuk kayak tuh? misalkan aku tuh butuh istirahat, tapi aku tuh harus menyelesaikan pekerjaan itu. Kayak udah nggak kuat lagi badannya. Badannya nggak Karena kuat. kan kemarin tuh ada seminggu 5 kota, belum ada yang keluar negeri ke Malaysia, ke Singapura, mereka ngundang kan. Nah terus, aduh aku kayaknya badan aku udah kayak meriang gitu, nggak kuat tapi dipaksain buat terus pergi. Iya itu kan udah ada kontrak. Kenapa kamu tuh kayak kerja keras banget? Kemudian dicari apa sih Dinar Candy? Masih muda. Apakah itu berlian yang itu? yang kamu cari? Arisannya, Ini segenggam berlian. arisannya tas keremes. Ya apa yang membuat kamu tuh bekerja sedemikian keras gitu? Karena kita tuh pernah susah dulu. Jadi Dinar tuh sama bapak pernah kayak bangkrut. Bangkrut itu bukan sekali, kayak berkali-kali kayak ditipu orang gitu. Jadi membuat Dinar tuh kenapa aku harus lelah bekerja. Aku mau nabung, mau ngumpulin mumpung masih muda buat buat masa depan aku biar nanti keluarga aku dan aku tidak kesusahan gitu. Jadi karena Tidak mau balik lagi kayak dulu susah gitu. kayak apa yang bikin kamu trauma pada saat susah tuh apa sih yang paling kamu ingat banget dan itu yang momen yang kamu nggak pengen lagi ngerasain? Kayak kita tuh jadi awalnya tuh bapak tuh kayak orang ada lah, terus ditipu orang abis-abisan, terus kayak uang dulu aku kuliah kan pas, jadi Dinar tuh pas SMP-nya itu enak gitu dikasih apa aja mau sama bapak. Pas kuliah itu pas SMA masih oke, pas kuliah tuh bapak bangkrut. Dan adik Dinar tuh semuanya sekolah, adik Dinar yang cowok SMP, adik yang cewek SMA, Dinar masuk kuliah, jadi itu kan modal semua. Nah bapak tuh buat nyekolahin kita bener-bener berusaha nyari pinjeman kayak gitu, kasihan. Jadi kamu karena melihat bapak tuh ya susah payah itu yang membuat kamu Dan sekarang. makanya aku harus fight, aku harus punya uang, aku harus bisa maksud tuh harus settle gitu loh, nggak mau kayak dulu, nggak mau terjerumus kayak kebangkrut itu kan kebodohan kita juga, kayak mencoba hal yang baru ternyata ditipu orang gitu. Padahal kamu udah berapa kali ditipu? Ya, ditipu aku jadi pelajaran. Jadi kalau sekarang aku mulai lihat-lihat orang kalau mau baik juga gitu. Oke, baik. Coba kita lihat. Ada VT-nya pada saat Dinar cerita dia sedih sampai nangis karena ngerasa capek dan takut pada saat ada petir pada saat itu. Ada kalimat tuh, aku tuh sebagai cewek bekerja sebegitunya gitu tuh, ada apa itu harus menyebut sebagai cewek gitu. Jauh di dalam lubuk hatimu gitu. Kamu tuh pengennya Iya, gimana? karena belum pernah ada cowok yang jajanin aku. Pernah ada yang kemarin. Iya, aduh gila. Aku tuh gak pernah menerima kayak aku tuh punya temen, dia tuh kayak look like rich gitu. Tapi dikasih sama cowok, kayak dibeliin rumah, dibeliin tas. Aku beli tas aja harus beli sendiri. Ya alhamdulillah Iya sih, bisa beli sendiri. iya. Cuman kayak aku tuh jadi kayak target, kayak tante-tante gitu, jadi target Jadi sering cowok-cowok yang dimanfaatkan. nggak punya itu jadi target gitu loh, ada di DM-DM-in gitu. Itu yang ngerasa ya, kok kenapa sih pengen juga lah sekali-sekali dijajanin gitu ya. Pengen. Tanpa ada maksud-maksud yang lain gitu Iya, ya. kayak di Dinar buat kamu, nggak itu sweet banget gitu. Belum ada tuh. Nggak ada. Misalnya kayak barang-barang besar, tas nggak ada, nggak Oh, pernah. barangnya kecil-kecil doang ya. Kayak adik aku aja bisa beliin gitu. Sedih. Oke, nanti kita masih ngobrol lagi. Kita bacain lagi komentar-komentar netizen. Ada juga komentar netizen, makanya cari suami lah yang gini gitu ya. Gak gampang cari suami guys. Apalagi dia udah begini. Wah, susah nyarinya. Ya kan gemerlap. Nanti kita ngobrol sama Dinar Candy. Kita ngobrol dulu nih sama bapak dan anak.
Nih coba ya. Coba tanya sama ini. Gimana cara cari cowok suami yang gitu ya. Ada Ferry Salim dan Brandon Salim. Kita lihat profilnya. Ada Ferry Salim dan Brandon Salim. Kalau biasanya bapak atau ibu gitu nggak mau kalah sama anaknya dalam hal penampilan ya kan. Kalau ini nggak mau kalahnya juga dalam hal sekolahan gitu ya. Anaknya sekolah, bapaknya pengen sekolah gitu. Jadi ada postingannya Ferry Salim kemarin baru di wisuda S1 lagi ya kan. Untuk jurusan hukum. Ya. Terus ini bunyinya ya, gitu ya. Kita tuh pengen membayangkan usia Ferry Salim itu masih muda lah ya. 56 loh sebenarnya. Tapi kan dibandingkan sama teman-teman yang lain pasti jauh gitu. Ketika masuk tuh gimana ceritanya? Mereka itu ngapain? Mereka terintimidasi atau kamu yang terintimidasi? Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rutin.